Halo, happy weekend semuanya. Iya, tadi bingung ya, openingnya nggak ada gua. Tenang aja, gua akan selalu hadir. Mudah-mudahan setiap hari bisa, tapi kalau nggak minimal 2 hari sekali ya, untuk membahas topik-topik soal bola apa aja. Nah, untuk edisi kali ini kita lupakan dulu soal Ralf Rangnick. Ya, ini gue selalu pengen bilangnya tuh Rangnick gitu ya. Nya tuh agak susah keluar itu. Ralf Rangnick yang kelihatannya hanya tinggal menunggu waktu ke MU. Terus kita lupakan juga apa ya, big match minggu ini Chelsea lawan MU. Kita lupakan juga big match Juve lawan Atalanta dan juga Napoli dan Lazio. Nanti ada segmen tersendiri. Di edisi kali ini khusus gue akan bahas soal Fantasy League. Nah, untuk lo yang suka main Fantasy League, ini gue ada beberapa tips ya dan juga ulasan gimana supaya meraih poin cukup tinggi minggu ini, weekend ini ya, pekan ke-13 IPL. Walaupun tim gue juga lagi agak sedikit jelek, tapi nggak apa-apa, kita berbagi ya. Tapi buat yang nggak suka IPL juga nggak apa-apa, karena ini juga tetap bahasannya ada hubungannya dengan pertandingan ataupun materi klub-klub terutama Liga Inggris sehari-hari. Oke. IPL sudah memasuki pekan ke-13 tentunya sesuai dengan juga Liga Inggris. Dan gue akan memulai dengan yang umum dulu ya, secara keseluruhan dulu, bahwa di IPL sampai dengan sekarang ini posisi striker itu kurang seksi ya. Kalau kita lihat, gue ambil contekan dulu sedikit. Intinya adalah tidak ada striker yang benar-benar menjadi andalan, yang konsisten lah, yang bermain dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Sebut saja siapa, Lukaku cedera kemarin beberapa pertandingan, kemudian juga gol kontribusinya nggak terlalu maksimal. Kemudian juga Harry Kane kita tahu juga ya agak males-malesan dan nggak terlalu maksimal juga. Kemudian juga siapa, Jamie Vardy sempat bagus kemudian turun. Banyak lah ya pemain-pemain depan striker ini yang tidak menghasilkan, yang nggak ada yang benar-benar menjadi andalan. Misalnya nggak gini deh, nggak seperti Salah di tengah, di midfield itu kan benar-benar kayaknya jadi andalan semua manajer lah gitu ya. Dan ini nggak ada di depan. Makanya di kesempatan ini gue menganjurkan sama lo, kelihatannya jangan terlalu banyak spend duit untuk striker. Ya pilihlah striker-striker yang murmer, dan gue sarankan lo memperkuat lini belakang. Karena lini belakang ini cukup seksi kalau kita lihat. Terutama ada 2-3 tim mungkin yang bisa menjadi tambang poin buat lo. Nah, itu secara umum dulu. Jadi gue hanya mau bilang round up-nya atau summary-nya adalah kuatkan lini belakang, fokus di lini belakang, back-back yang bisa menghasilkan, dibandingkan lo berinvestasi di lini depan dengan striker-striker yang mahal. Kecuali memang nanti ada perubahan, ada 1-2 pemain yang katakanlah konsisten dan menjanjikan, lo bisa. Oke, itu secara umum dulu. Nah, gue akan memberikan lo tips beberapa pemain yang wajib lo dimiliki weekend ini, dan juga yang kedua soal nanti terakhir gue akan bahas soal kapten tim, siapa yang kira-kira cocok ya atau punya potensi. Nah, pertama dari penjaga gawang dulu. Nah, penjaga gawang ini yang gue bilang tadi bukan hanya back, tapi penjaga gawang ini juga harus lo kuatin untuk jadi tambang poin di Fantasy League kali ini ya, terutama sampai dengan pekan ke-13 ini. Kenapa? Karena memang itu tadi cukup banyak pemain-pemain yang mencatatkan clean sheet dan memberikan poin bagi tim lo ya. Nah, siapa aja mereka? Ini ada beberapa rekomendasi dari gua. Kan ada 2 jatah ya penjaga gawang. Satu, kalau gua sih prinsipnya gini. Satu itu yang murah, satu yang mahal. Kemudian kalau bisa home and away gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kiper yang satu itu home, yang satu away. Ini untuk menjaga keseimbangan supaya selalu ada tim yang punya kiper yang bermain home di setiap minggunya. Walaupun kadang-kadang bisa juga ada jadwal yang ngacak ya, 2 kali home 2 kali away, sehingga switch akhirnya jadi sama-sama home atau away. Tapi anyway, ada beberapa nama yang gue rekomendasikan. Pertama, untuk kiper murah. Untuk kiper murah itu ada 2 yang gue rekomendasikan. Yang pertama itu adalah Ben Foster ya. Ben Foster ini harganya terakhir 4,0, sekarang udah 4,1 ya. Gue beli 4,0 waktu itu, jadi cukup murah. Ini pemain atau kiper yang pasti main.
Kemudian sebelum Ranieri datang pun di Watford dia sudah mulai menjadi penjaga gawang utama gitu. Jadi minimal pasti main dulu. Jadi 4,1. Kemudian kalau lo lihat kebetulan di 2 pertandingan terakhir dia mencatatkan poin banyak, 16 poin dalam 2 pertandingan terakhir ya. 1 kali clean sheet. Ini menarik ya. Jadi dia 1 kali penalty save lawan Arsenal. Kemudian yang terakhir lawan MU dia ngasih assist ya. Tapi anyway itu adalah hanya bonus. Tapi yang terpenting adalah lu punya kiper yang murah dan pasti main. Ini penting. Nah, yang kedua kiper utama. Nah, kiper utama ini menurut gua ada 2, sebenarnya jadi 3. Ya, tadinya gue cuma mau bilang Mendy sama Ederson. Tapi dengan datangnya Rangnick di MU bisa jadi De Gea jadi opsi lain. Ya, jadi ada Ederson dari City, Mendy dan juga De Gea. Nah, ini tergantung kembali ke lu, kembali ke selera, tapi kita lihat ya. Kalau gua sih sangat merekomendasikan Mendy karena ya satu udah pasti main 99%, kemudian juga kita tahu lini belakang Chelsea seperti apa. Jadwal kedepannya memang setelah lawan MU relatif mudah ya. Gue bilang relatif mudah, mereka akan menghadapi Watford away, kemudian West Ham away, ini agak 50-50, abis itu lumayan gampang. Nanti gua akan share di sini jadwal Chelsea ya. Kemudian yang kedua Ederson, sama ini juga jaminan untuk poin. 2 pertandingan terakhir clean sheet dan total musim ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali udah clean sheet Manchester City ya. Ini juga nanti ada kaitannya dengan back yang gua akan rekomendasikan juga dari pemain City. Jadi Ederson, Eduardo Mendy dan juga De Gea. De Gea ini adalah opsi ketiga. Kenapa? Karena harganya memang relatif murah 5,0. Oh ya, harganya Mendy itu udah 6,3, memang udah mahal. Kemudian Ederson 6,0. Nah, De Gea ini kenapa gue bikin opsi ketiga? Karena selain dia banyak melakukan save, ini kadang-kadang dapat poin juga atau bonus poin, tapi juga harganya murah gitu, 5,0. Jadi untuk alternatif kalau katakanlah lu beli Mendy atau Ederson nggak nyampe duitnya, lu bisa cari De Gea. Dan yang kedua, ya agak sedikit gambling, kita nggak tahu. Gua rasa kedatangan Rangnick ini akan sedikit memberikan kekuatan lah ini di belakang dari MU ya menurut gua. Ya jadi itu pilihannya Mendy, Ederson dan juga De Gea. Plus Foster sebagai kiper murah kalau rekomendasi gua. Nah, kita ke depan sedikit ke pemain belakang atau back. Ini juga sama kaitannya, nggak jauh-jauh dari Chelsea dan City yang memang punya pertahanan yang sangat solid. Nah, kita dari City dulu. Ini menarik ya, karena ada beberapa opsi yang ini kembali lagi kepada analisa lu, ya kemana lu mau mengarahkan pembelian pemain belakang. Nah, jadi gini, ada gua rasa 2 atau 3 mungkin pemain yang fix, yang 2 mungkin ya, 2 pemain yang nggak tergantikan di lini belakang dari City ya. Pertama adalah Cancelo. Ya, ini Cancelo pemain yang menurut gue sangat-sangat wajib lu miliki kalau lu memang punya. Terus yang kedua itu Ruben Dias. Ya, kenapa Ruben Dias? Ruben Dias ini hampir selalu main, walaupun memang di pertandingan terakhir dia dicadangkan, tapi itu adalah untuk pertama kalinya dia, yang kedua ya dia dicadangin, sisanya dia selalu main. Kemudian yang ketiga itu Kyle Walker. Kyle Walker ini juga sangat menjanjikan. Ini kita lihat 1-2. Dia selama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pertandingan, 10 match terakhir dia hanya 1 kali main 1 babak, satu nggak main. Jadi relatif jadi tim inti lah. Ini penghuni sisi kanan yang tidak tergantikan. Jadi ada 3, Cancelo, kemudian Ruben Dias sama Kyle Walker. Sebenarnya ada 1 lagi sih, Laporte ya. Laporte ini juga satu pilihan yang menarik ya. Nah, gue akan sedikit rinci sama lo apa kelebihan dan kekurangannya. Pertama, Cancelo. Cancelo ini hampir boleh dikatakan back paling aman lah di City. Dia selalu starter selama 12 pertandingan di IPL. Kemudian juga punya crossing yang sangat luar biasa. Udah 5 assist dia kasih musim ini. Gue rasa sih nggak ada masalah ya kalau lu punya duit beli dia. Tapi harganya udah mahal, udah 6,6.
kembali lagi kalau lu punya duit segitu, gue saranin lu kalau beli City beli dia. Tapi alternatif kedua adalah Ruben Dias atau Kyle Walker. Nah, Ruben Dias itu harganya agak lumayan mahal ya kalau nggak salah, 6,0. Kemudian Kyle Walker itu harganya 5,5. Nah, ini jadi urutannya gitu ya. Paling mahal Cancelo, kemudian Dias, kemudian Walker. Nah, kalau lu masih tetap nggak mampu juga atau duit lu kurang, lu bisa beli Laporte. Ya, Laporte ini sebenarnya cukup inti. Dari pekan kedua dia selalu inti, adalah sekali dua kali bolong, terutama ketika dia absen 2 minggu lalu ya karena kartu merah. Tapi di luar itu dia cukup bisa diandalkan sebagai pemain inti. Nah, harganya ini paling murah, 5,5 ya. Walker tadi berapa? Walker 5,5, ya hampir sama lah. Laporte sama Walker ini jadi layer kedua. Kalau Cancelo sama Dias terlalu mahal, maka lu bisa beralih ke Laporte maupun juga Kyle Walker ya. Nah, itu dari pemain belakang. Oh ya, sedikit lagi. Kalau lu mau beli pemain belakang yang murah untuk mencari budget dan pasti main, gue sangat menyarankan lu beli Ben Johnson. Ben Johnson ini back dari West Ham, back kanan, dan kelihatannya sudah mendapatkan tempat inti di skuadnya David Moyes. Nah, ini terbukti kemarin di Europa League, gue lupa lawan siapa, West Ham ya, coba gue lihat dulu. Kalau nggak salah tim dari Eropa Timur ya, dia itu dicadangin, Ben Johnson ya. Dia dicadangin, yang dimainin tuh si Koval. Nah, Koval ini yang sebenarnya kegeser dari posisinya si Ben Johnson. Oh, ngelawan Rapid Wien. Itu dicadangin si Ben Johnson itu nggak dimainin, yang dimainin adalah Koval. Artinya apa? Artinya nanti dia saat melawan City, memang dia melawan City berat, itu kemungkinan akan Ben Johnson diturunkan. Nah, setelah itu jadwalnya relatif mudah ya, menghadapi Brighton, oke, ada Chelsea sedikit, kemudian Burnley, Arsenal, Norwich, Southampton, Watford. Juga akan share juga jadwalnya West Ham di sini. Jadi ini Ben Johnson harganya terakhir sih udah 4,0 ya. Gue beli 3,9 waktu itu dan tidak mungkin harganya akan naik terus. Jadi 4,1 dan seterusnya kalau dia bermain baik dan banyak yang beli. Nah, itu dari pemain belakang. Kita ke tengah. Tengah ini menarik. Gue rasa satu nama yang harus lu punya adalah Mohamed Salah. Ini tidak bisa tidak. Kalau lu belum punya harus beli segera. Kalau udah punya, ya jaga dia baik-baik karena ini adalah jaminan tambang poin, dan kedua untuk menjaga dari pesaing-pesaing kita yang memang rata-rata punya Salah ya, bukan punya Salah maksudnya dosa gitu, tapi punya pemain namanya Mohamed Salah. Nah, di luar itu siapa? Nah, ini sedikit lagi, gue tadi ke belakang lupa ya, untuk pemain belakang dari Chelsea, pemain belakang back ini juga patut lu cari ya. Nah, dari Chelsea ini ada dua rekomendasi gue, itu Rudiger ini harganya sekitar 5,8, tapi ada alternatif kedua yang masih agak murah, yaitu Alonso, 5,6. Kenapa gue anjurkan Alonso? Karena Chilwell kabarnya akan absen cukup lama, ini artinya Alonso akan kembali mendapatkan starting line up di sisi kiri pertahanan Chelsea. Harganya udah turun 5,6 terakhir, jadi ini juga gue rekomendasikan lu untuk punya back Chelsea ya. Itu sedikit tadi gue kelupaan. Nah, kita balik lagi sekarang ke tengah. Tadi udah gue singgung soal Salah ya. Nah, ini ada dua pemain yang gue rekomendasikan. Satu ini pemain murmer, satu pemain yang sedang tapi cukup menjanjikan. Yang murmer dulu deh. Yang murmer itu gue menyarankan lu, kalau emang lu cari pemain yang budget tengah, itu Højbjerg. Ya, Højbjerg ini pemain yang gak tergantikan. Gaya mainnya adalah gaya main yang gelandang pekerja, tapi juga kita lihat cukup berkontribusi dalam membangun serangan ya. Kemarin dia nyetak assist kalau nggak salah, ya betul, lawan Leeds. Jadi udah 2 assist ya diciptakan musim ini. Gol. Lawan Leeds tuh gol, dan sebelumnya ada 1 assist. Jadi dia udah 2 gol, 1 assist, dan harganya nih teman-teman murah ya, cuma 4,9. Ini jadi buat lo yang mungkin tinggal budgetnya sekitar 5 jutaan, dan lo butuh midfielder, gue sangat menyarankan seorang Højbjerg ya kalau untuk mencari yang budget. Ini luar biasa. Kemudian lawannya juga gampang-gampang ke depannya nih teman-teman. Burnley, Brentford, Norwich, Brighton, dan Leicester. Baru ketemu Liverpool sekali. Kemudian masih gampang-gampang lagi nih, Crystal Palace, Southampton, Watford, dan Arsenal. Di sini akan gue share lagi juga jadwalnya. Itu, jadi gue sangat menyarankan Højbjerg ya untuk yang murmer. Nah, yang kedua, lu dengarkan baik-baik, ini penting. Kenapa? Karena pemain ini kayaknya nggak masuk radar banyak manajer, tapi perannya sangat luar biasa. Dan gue udah beli kemarin, gue menggantikan Demarai Gray dari Everton yang cedera.
yaitu Bernardo Silva. Ini gelandang City, dan kita lihat kemarin lawan PSG dia ditampilkan sebagai memang false nine ya, tapi di posisinya sebagai target man, dan salah satu pemain yang nggak tersentuh di apa namanya di rotasinya Pep di lini depan. Ya hampir semua kena rotasi, mungkin kecuali Foden ya. Foden mungkin coba kita lihat ya. Foden itu juga kalau nggak salah nggak kena rotasi. Foden. Tapi Foden tuh posisinya apa ya? Kalau nggak salah striker ya. Kita lihat dulu sebentar ya. Gue agak lupa. Foden nggak midfielder. Tapi harganya, nah ini yang beda nih. Foden tuh harganya mahal ya. Harganya 8,3, dan 3 pertandingan terakhir dia nggak ngasilkan apapun kecuali clean sheet. Sementara Bernardo Silva ini harganya cuma 7,2 atau 7,3 gitu. 7,2 masih murah. Baru naik bahkan sebenarnya ini, tapi naik pun masih 7,2, dan kalau kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir menghasilkan 2 gol dan 2 clean sheet. Jadi poinnya 8 dan 8. Ini sangat gue sarankan, dan harganya relatif murah ya, masih sekitar 172 lah, 72 mungkin ya. Dan yang paling penting adalah belum banyak yang punya dia, sehingga ketika lu dapat poin itu bisa ngasih jarak ke pesaing-pesaing lu. Nah itu Højbjerg, Bernardo Silva. Kemudian 2 nama yang gue rasa masih juga penting gue sebut, yaitu Emil Smith Rowe dan juga Gallagher. Ya ini pemain yang gue beli cukup awal ya ketika itu, tapi Emil Smith Rowe sempat gue jual lagi, tapi gue beli lagi ya, karena waktu itu nggak menghasilkan, tapi ternyata sangat penting di jantung permainan Arsenal ya. Nah Gallagher ini harganya udah 6,0, Smith Rowe dari 5,9. Menurut gue masih sangat murah, lu masih layak untuk mempunyai 2 pemain ini. Bedanya gini, 2 pemain ini, Gallagher ini lebih kepada box to box ya, tapi cukup menghasilkan juga, nggak kalah juga sama si Smith Rowe. Ya cuman ya dia posisinya agak lebih ke belakang sebenarnya, itu aja sih bedanya. Nah poinnya udah cukup lumayan banyak nih, 67 poin dengan harga pemain yang cukup murah. Sebenarnya aslinya 5,5 tapi udah naik jadi 6,0. Emil Smith Rowe harganya 5,9 dan sudah mengumpulkan 59 angka. Jadi 2 pemain ini lu harus punya karena murah meriah ya. Dan Smith Rowe ini gini, untuk future ini gue bilang lebih menghasilkan mungkin ya. Karena apa? Karena posisi dia ini sebenarnya lebih didorong ke depan sama si Arteta untuk bisa menciptakan gol, dan beberapa kali kita lihat sudah mulai banyak dia melakukan shooting dan sudah makin bagus, dan insting golnya juga luar biasa ya. Jadi 2 pemain ini penting untuk lu pertimbangkan, lu miliki ya tadi. Jadi Højbjerg, Bernardo Silva, Gallagher dan juga Emil Smith Rowe ini harganya di bawah 7,2 semua yang tadi gue sebutin ya. Jadi ini wajib lu punya. Kemudian lini depan. Nah ini menarik, lini depan memang tetap ya kan lu harus punya 3 ya, walaupun gue bilang tadi di awal nggak terlalu menghasilkan kontribusi striker bagi poin manager Fantasy League musim ini ya. Tapi kita akan coba buat lu yang mungkin butuh rekomendasi, gue akan coba share. Ada beberapa nama yang menjadi rekomendasi lah. Nah yang pertama adalah ini yang paling mahal dulu, Jamie Vardy. Nah Vardy ini tetaplah seorang Vardy, dia menjadi target man sentral di Leicester, bola ke dia semua, penalty taker, dan kemarin saat dilawan di Europa League ya teman-teman ya, nih gue lihat sendiri dulu contekannya. Leicester lawan Legia Warsawa ini dicadangin, artinya nanti dia lawan apa di berikut ini ya, lawan Watford. Nah ini lawan Watford lagi gampang, dia kemungkinan hampir pasti akan main kecuali cedera ya. Ini salah satu yang pemain yang gue sangat rekomen, dan harganya memang agak lumayan mahal, 10,7. Ini lagi turun sedikit sebenarnya, setahu gue tadi udah sempat 10,8. Ini bisa menjadi alternatif. Kemudian jadwal kedepannya juga cukup gampang teman-teman. Setelah lawan Watford, away lawan Southampton, away lawan Aston Villa, kemudian menjamu Newcastle, dan baru ketemu agak lumayan susah Spurs dan juga Everton. Kemudian striker yang menjadi rekomendasi yang kedua itu Ivan Toney. Ini striker Brentford. Memang agak belum konsisten penampilannya ya, tapi insting golnya dan cara dia main menurut gue sangat menjanjikan. Ya memang butuh mungkin masih sedikit adaptasi setelah promosi Brentford. Yang jelas harganya juga murah, masih 6,5. Ini baru naik malah 6,7 ya, 6,7, tapi masih murah untuk striker yang pasti week in week out main ya. Terus yang 2 nama lagi gue merekomendasikan adalah Raul Jimenez. Ya, Raul Jimenez ini
Selain belum banyak yang punya, ini juga sama ya. Setelah kembali dari cedera, pelan tapi pasti dia mulai memberikan kontribusi. 3 pertandingan terakhir dia menghasilkan 2 gol ya. Selalu main inti. 4 pertandingan terakhir 2 gol 1 assist. Kemudian juga tadi yang gue bilang pemain fantasi Premier Manager yang lain belum punya. Jadi ini sekali lu golin bisa membuat gap dengan manajer lain, dan kemudian jadwalnya juga relatif gampang ya, lawan Norwich kemudian lawan Burnley di 2 pertandingan ke depan ya. Satu lagi atau nama terakhir yang gue rekomendasikan yang mungkin menjadi pertimbangan adalah CR7 ya. Harganya udah turun dari dulu tuh sempat 12,7 ya, dibuka 12,5, naik 12,6, 12,7 karena pada beli semua, tapi sekarang turun karena si ini juga dengan prestasi MU, dan sekarang tinggal harga 12,4 plus kedatangan Rangnick mungkin akan membuat dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu. Tapi harganya memang mahal, 12,4, itu kembali ke lu lagi, tergantung budget lu yang punya berapa. Nah terakhir soal kapten. Nah soal kapten ini menarik ya, tergantung punya lu siapa. Tapi kalau dari gue ya, gue punya ada Vardy, ada Salah, Bernardo Silva. Gue rasa sih kita mungkin masih sepakat kalau lu punya Salah. Maksudnya punya pemain namanya Salah, bukan punya Salah dosa lagi. Menjadi pilihan utama untuk sebagai kapten minggu ini. Kenapa? Karena lawannya Southampton yang gua rasa relatif mudah untuk menghasilkan poin bagi seorang Salah. Kemudian mungkin oke lah, alternatif kedua siapa kaptennya? Kalau gue bilang ada Jamie Vardy. Kalau lu punya Vardy, karena lawan Watford, tim salah satu yang paling banyak kebobolan kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ya. Watford itu kebobolan 20 kali. Ya, dia ketiga terbanyak kebobolan. Jadi cukup menjanjikan kalau lu punya Jamie Vardy, atau juga kalau lu punya pemain City ya. Ini karena lawannya juga walaupun West Ham, bukannya gue bilang West Ham jelek, justru karena bagus mereka menyerang, justru kesempatan bagi City untuk memanfaatkan ya. Nah satu lagi mungkin gue kasih tips sama lu adalah, kalau lu ini sedikit aja ya, kalau lu punya pemain West Ham yaitu Michail Antonio yang memang di awal-awal musim cukup menjanjikan, ini mulai turun. Dan kalau lu lihat, kalau saran gue adalah it's time to sell, karena perannya mulai tergantikan dari second linernya mereka, yaitu Jarrod Bowen dan juga Pablo Fornals yang memang lebih mengisi ketika Michail Antonio mulai dijaga lawan. Ini cuma saran doang, sharing doang. Nah, buat lu yang main Fantasy League mungkin punya analisa yang lain, lu bisa share di sini. Gue juga dengan senang hati akan membaca dan mungkin merespon kalau memang memungkinkan ya. Jadi itu aja video dari gua untuk kali ini. Kita bahas Fantasy League, kita bahas yang santai-santai aja. Yang serius mungkin nanti ada segmennya. Oke, sampai di sini aja video gua. Terima kasih udah nonton, dan seperti biasa gua berharap lu dalam keadaan sehat. Ciao.